Batik, warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah diakui dunia internasional. Bila dulu batik dikenal sebagai kain tradisional yang hanya digunakan pada acara-acara tertentu. Namun saat ini batik sudah menjadi barang multifungsi. Batik bisa digunakan dalam berbagai acara, bahkan juga bisa digunakan sebagai sarana ibadah, seperti sajadah maupun peci batik nan unik ini. Batik tak hanya dikembangkan dalam selembar kain saja, tapi kini sudah meluas ke berbagai media lainnya, salah satunya kayu. Seperti halnya yang dilakukan warga Bayat Klaten, Bambang Agus Susanto. Bahan baku berupa limbah kayu dikreasikan menjadi berbagai barang kerajinan yang unik dan bernilai jual tinggi. Salah satunya adalah sajadah kayu batik. Ini terinspirasi dari masyarakat Indonesia kan mayoritas Muslim 95%. Jadi saya ingin menciptakan suatu produk yang lain daripada yang lain. Jadi saya bikin sajadah ini, sajadah kayu batik ini merupakan suatu solusi terobosan bisnis yang mungkin menjanjikan bagi usaha kita. Kerajinan sajadah kayu batik ini dibuat dengan menggunakan bahan baku yang mudah didapat di lingkungan sekitar, berupa limbah kayu jati. Bahan bakunya limbah jati dari mebeler, limbah jati dari perusahaan-perusahaan yang jati lah istilahnya, dari pengrajin-pengrajin. Jadi limbahnya nggak kepake, biasanya dibakar, Mbak. Jadi kita sayat, kita olah untuk menjadi sajadah. Satu sisi bahwa limbah jati itu dia tahan terhadap segala cuaca, nggak ada penyusutan lagi, walaupun musim panas, musim dingin, dia nggak ada perenggangan, karena sistemnya dironce, Mbak. Jadi sistemnya dironce, habis itu ada open. Jadi MC kadar airnya itu 12. Potongan-potongan kayu jati yang sudah tidak terpakai, rupanya bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bermanfaat. Buatan kerajinan sajadah kayu batik yang berupa limbah kayu jati diperoleh dari wilayah setempat. Proses pengerjaan sajadah kayu batik ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu. Selain itu, juga melibatkan sejumlah orang dalam setiap tahapan pengerjaannya. Proses pembuatan kerajinan batik kayu dilakukan dengan beberapa tahapan. Diawali dari limbah kayu yang tidak beraturan, lalu dipotong, dirapikan, dan dijadikan komponen-komponen dengan ukuran yang sama. Potongan kayu dengan ukuran yang sama tersebut lalu dibor dengan mesin khusus.
Potongan-potongan kayu yang sudah dibor tersebut lalu dironce atau dirangkai. Proses peroncean atau merangkai potongan kayu menjadi lembaran sajadah dikerjakan oleh para ibu-ibu rumah tangga sebagai pemberdayaan masyarakat sekitar guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Setelah dironce, lembaran sajadah tersebut kemudian diamplas sebelum dilanjutkan ke tahapan membatik. Proses membatik pada kerajinan sajadah kayu batik hampir sama dengan cara membatik yang dilakukan pada selembar kain. Diawali dari tahap membuat pola, kemudian dibatik dengan menorehkan lilin atau malam melalui canting. Setelah itu dilanjutkan ke proses pewarnaan hingga finishing. Ya, tahap-tahap awalnya itu pembahanan dari limbah yang nggak beraturan, kita jadikan ukuran yang sama supaya ukuran nanti standar. Kita bikin ukuran 2,5 cm lebar, tebelnya 6 mili, panjangnya 12,5 cm. Setelah itu kita bur, prosesnya kita bur, kita ronce. Itu yang ngerjakan ibu rumah tangga. Jadi home industry. Jadi kita pemberdayaan masyarakat sekitar sini juga. Kita sanding halus, kita amplas, setelah amplas kita ini baru kita batik, proses batik ini. Setelah proses batik nanti ada proses toilet, jadi pewarnaan. Setelah itu pembersihan pewarnaan itu, setelah itu kita finishing sama clear womilek yang pakai air ya. Jadi tahan terhadap serangan apapun, tapi tidak berisiko keracunan karena ini pakai pengencer air. Seperti halnya pada batik kain, motif-motif batik yang dibuat pada media kayu juga beragam. Begitu juga pada sajadah kayu batik ini. Selain motif-motif tradisional, konsumen juga bisa memesan motif lainnya. Motif-motifnya biasanya ada yang permintaan pasar. Jadi misalnya ada konsumen minta kayak apa, kita layani. Jadi dia minta misalnya kayak aku dibikinin motif Ka'bah, motif Masjid Agung, Masjid Nabawi misalnya gitu, kita siapin semuanya. Satu sajadah biasanya 2 minggu, 1 sampai 2 minggu. Tapi yang mengerjakan kan memang kita kerjakan banyak. Jadi sehari kita punya kapasitas bikin produksi sekitar 5 pieces, Mbak. Permintaan sajadah kayu batik ini terus meningkat. Para pembeli berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Selain sajadah kayu batik, kerajinan batik yang satu ini juga bisa digunakan saat beribadah. Kekayaan motif batik khas Yogyakarta mampu memberikan inspirasi dalam menciptakan sebuah karya unik dan eksklusif. Dengan memanfaatkan bahan batik, Jardianto menciptakan peci batik, sebuah produk handmade dengan model yang unik dan eksklusif. Ide pembuatan peci batik tersebut berawal dari mengikuti pelatihan pemanfaatan kain batik di tahun 2015.
pembuatan peci batik saya awali dari 2015. Diawali dari pelatihan yang diadakan LPMK Mati Jeron pada tahun 2015. Kemudian pesertanya adalah ibu-ibu, hampir semua ibu-ibu, dan saya sendiri yang laki-laki. Kemudian diadakan pekerjaan rumah, di mana teman-teman dari ibu-ibu ini bikin bandu, bikin gelang dari perca, pelatihan perca batik. Kemudian saya berpikir, masa cowok mau bikin bandu? Nah, timbul ide untuk membuat peci batik. Dan uji coba dari satu ke satu, bongkar pasang, dan akhirnya jadi peci yang seperti ini. Ini yang peci yang seperti ini. Dan alhamdulillah semakin berkembang, kita menggunakan mesin yang modern dan alhamdulillah lebih cantik dari sebelumnya. Untuk bahan, kita bekerja sama dengan beberapa teman pengrajin batik di wilayah DIY dari Bantul sampai ke daerah kota. Jadi kita melakukan pemesanan khusus untuk motif-motifnya, sehingga tidak dijumpai di pasaran motif-motif yang kita buat udeng ataupun kita buat peci. Bekerja sama dengan para perajin batik yang ada di DIY, dirinya mampu mengkolaborasikan antara batik cap, batik tulis, dan perpaduan dari batik cap serta tulis untuk menghasilkan karya yang unik dan khas. Kain batik dengan beragam motif dikreasikan dalam peci-peci tersebut. Sebagai produk handmade, peci batik Jogokarian dikerjakan dengan teliti sehingga nyaman dipakai. Proses pengerjaan peci ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Proses pembuatan peci batik ini diawali dari pembuatan pola, lalu memotong kain sesuai dengan ukuran yang diinginkan, menjahit bagian tepi, menggabungkan antara peci dasar dengan kain batik, lalu dijahit kembali dengan tangan. Proses terakhir adalah packing sebelum diserahkan ke konsumen. Proses pengerjaan peci batik ini ada yang dijahit dengan tangan, namun ada juga yang dikerjakan dengan menggunakan mesin jahit. Semua proses ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Dalam proses penjahitan dengan tangan, kain batik yang akan disatukan dengan peci dilipat terlebih dahulu.
Kemudian, kain yang telah dilipat disatukan dengan peci. Sebelum dijahit, dirapikan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan penjahitan dengan tangan. Begitu juga pada penjahitan dengan mesin. Pola-pola peci yang telah sesuai ukurannya disatukan dengan dijahit menggunakan mesin. Peci yang sudah jadi kemudian disatukan dengan kain batik. Pada proses ini perlu ketelitian dalam menyatukan motif batik sebelum akhirnya dijahit rapi. Dalam pembuatan peci batik ini, Jardianto dibantu oleh sejumlah tenaga kerja. Selain unik dan khas, peci batik ini juga terbuat dari bahan tahan air, sehingga peci ini bisa dicuci dan disetrika. Peci yang dipadukan dengan motif batik khas Yogyakarta ini, selain nyaman dipakai, juga bisa sebagai oleh-oleh khas Yogyakarta. Perkembangan suatu karya sangat ditentukan oleh kreativitas. Begitu juga dalam perkembangan batik. Batik bisa ditorehkan dalam rangkaian potongan kayu yang disusun menjadi sajadah. Begitu juga dengan pemanfaatan bahan batik yang menghasilkan produk peci dan udeng, batik khas Yogyakarta. Batik yang bisa diaplikasikan dalam berbagai media, menunjukkan kreativitas perajin yang tak pernah mati. Batik yang tercipta sejalan berkembangnya kreativitas perajin. Selain itu, batik yang kian berkembang menggairahkan dunia perbatikan Nusantara. Batik akan selalu indah dimanapun tempatnya.